Siapa yang terbaik? Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang suci bijaksana bernama Brahmanan. Dia tinggal di sebuah retreat spiritual di tepi sungai bersama dengan istrinya, Kalavati. Dia sangat dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Virsen yang memiliki 3 putra dari pernikahannya dengan ratu. Ketiga pangeran remaja itu bernama Dilip, Vinay, dan Samir. Suatu hari ketiga pangeran sedang berbicara dengan ibu mereka. Ibu, aku lihat saudara laki-lakiku sama sekali tidak bersikap seperti pangeran. Sebaliknya, mereka bersikap seperti orang biasa. Mereka bertengkar karena hal-hal kecil. Aku telah melihat mereka bercanda dengan para pelayan dan pelayan lainnya. Apa itu cocok untuk seorang pangeran? Saudaraku, kami bukan hanya seorang pangeran. Kami juga seorang manusia. Jika kita merasa ingin berbicara dengan seorang pelayan atau tertawa bersama seorang pelayan, kita harus melakukannya. Kalau secara pribadi, aku tidak melihat ada yang salah di dalamnya. Adapun pertengkaran, itu cinta persaudaraan antara Samir dan aku. Dilip, kau yang tertua di antara kami, dan aku sangat menghormatimu. Tetapi aku tidak setuju dengan pendapatmu itu. Maksudmu, karena kita adalah pangeran, kita merasa lebih unggul daripada orang lain, dan bahkan tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Semua kakak beradik berkelahi saat mereka bermain bersama. Ibu, apakah perilaku kami tidak pantas? Setelah mendengarkan semuanya, Ratu berkata, ketiganya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Namun, masing-masing berpikir mereka yang benar dan yang terbaik. Itu bukan tanda yang baik karena mereka adalah pangeran. Ratu meninggalkan kamar tanpa menyetujui siapapun. Keesokan harinya, dia membahas masalah ini dengan Raja Virsen. Yang mulia, aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu tentang para pangeran. Tentu saja, Ratuku. Ayo katakan padaku, apa yang membebani pikiranmu? Kemarin, mereka bertiga berbincang denganku. Tapi setelah mendengarkan pandangan dari mereka, aku mulai agak khawatir. Mengapa? Apa yang telah terjadi yang membuat kamu khawatir? Yang mulia, setelah mendengarkan mereka, aku merasa ketiganya menganggap diri mereka lah yang terbaik. Tak satu pun dari mereka ingin memahami sudut pandang orang lain. Dengan memaksakan pandangan mereka satu sama lain, mereka berusaha membuktikan bahwa mereka tahu lebih baik daripada orang lain, dan itu bukan tanda yang baik, tuanku. Kamu mungkin benar, Ratuku. Perasaan lebih tinggi semacam ini seharusnya tidak ada pada anak-anak kita. Jika mereka percaya bahwa mereka adalah yang terbaik, itu juga berarti mereka menganggap orang lain lebih rendah dari mereka. Perilaku seperti itu mengarah pada kesombongan, Ratuku. Selalu ingat, di atas langit tentu masih ada langit. Di masa depan, tentu salah satu dari mereka akan dinobatkan sebagai seorang raja. Aku sangat peduli. Aku tidak ingin mereka dibentuk menjadi raja masa depan yang berpikiran tertutup. Aku punya ide yang baik. Aku tahu dan kamu pun tahu bahwa seorang suci yang sangat terkenal bernama Brahmanan mengadakan retret di tepi sungai. Aku akan membiarkan ketiga pangeran tetap di bawah bimbingannya selama beberapa hari. Mereka akan menyadari arti sebenarnya dari pendapat mereka yang kuat itu. Mungkin itu akan membantu mereka menjadi rendah hati nantinya. Raja Virsen sangat menghormati orang suci dan ajarannya. Dia sering belajar dan pergi mengunjungi orang suci. Virsen mencapai retret orang suci bersama ketiga pangeran. Dia melipat tangannya untuk menghormati orang suci ini. Tuhan memberkati Anda yang mulia. Apa masalahnya? Semoga semua baik-baik saja. Sungguh mengejutkan melihat yang mulia mendengar dengan putra-putranya apa yang telah terjadi. Jika itu adalah sesuatu yang penting, jangan ragu untuk berbicara. Aku datang ke sini untuk tujuan khusus. Aku sangat ingin Anda menguji putra-putraku. Kemudian beritahu mereka apa kemampuan mereka yang sebenarnya. Aku mulai memperhatikan bahwa mereka sedang dikuasai oleh kesombongan. Mereka masing-masing berpikir mereka lebih baik dari yang lain. Itu sebabnya aku datang kepada Anda. Harap pertimbangkan ini sebagai permintaan rendah hatiku.
Pasti Yang Mulia. Aku pasti akan membantu Anda. Jika ini yang benar-benar diyakini oleh para pangeran, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Orang suci itu membuat pengaturan hidup terpisah untuk ketiga pangeran. Istri orang suci, Kalapati, merawat mereka dengan baik. Orang suci itu memberinya instruksi yang sangat ketat untuk makanan mereka. Istriku, harap pastikan bahwa kamu memberi mereka masing-masing hanya 2 apel setiap hari sebagai makanan sepanjang harinya. Seperti yang engkau katakan, aku tahu. Maksudmu memberikan mereka hanya 2 buah apel, bukan karena engkau orang yang kejam, tetapi pasti ada tujuan tertentu yang masih engkau sembunyikan. Para pangeran hanya diberi 2 buah apel untuk dimakan masing-masing. Itu pun hanya pada sore hari. Tidak ada makanan lain yang diberikan kepada mereka sama sekali. Setelah 3 hari, orang suci itu memanggil ketiga pangeran dan berkata, Aku akan melakukan tes untuk kalian bertiga dalam beberapa hari mendatang. Ketiga pangeran itu mengangguk setuju dan pergi setelah itu. Setelah seminggu, orang suci itu memanggil mereka lagi dan berbicara kepada mereka. Jika mau, kalian dapat meninggalkan retret dan pulang. Ketiga pangeran itu terkejut dan bingung. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Dilip adalah orang pertama yang angkat bicara. Tapi Anda masih belum melakukan tes. Kami sudah menunggunya. Aku sudah menantikan waktu ini untuk membuktikan diriku yang akan menang dalam ujian ini. Pangeran termuda Samir adalah yang paling cakap dan rendah hati dari kalian bertiga. Bagaimana bisa kau katakan itu? Kau telah mengumumkan keputusan bahkan tanpa melakukan tes. Aku telah mengumumkan keputusanku hanya setelah melakukan tes kemarin. Kapan kau melakukan tes? Atas dasar apa kau sampai pada kesimpulan ini? Maaf, tapi kami tidak bisa mengerti. Kemudian orang suci itu bertanya kepada ketiga pangeran. Berapa banyak apel yang diberikan kepada kalian untuk dimakan dalam sehari? Hanya 2, jawab ketiganya bersamaan. Dilip, kamu duluan. Apa yang kamu lakukan dengan kedua apel itu? Kalau aku biasanya merasa sangat lapar pada sore hari, aku akan makan kedua apel lalu tidur. Ada seorang anak laki-laki lapar yang muncul entah dari mana datangnya selama waktu makan dan meminta makanan dariku. Aku akan memarahinya dan menyuruhnya pergi. Sekarang kau beritahu aku, jika aku tidak bisa mengisi perutku dengan 2 apel, lalu bagaimana aku bisa membantunya? Vinay, sekarang kamu bisa bicara. Anak laki-laki yang lapar itu biasanya muncul bahkan ketika aku akan makan apelku. Aku akan merasa tidak enak untuknya. Oleh karena itu, aku biasa memberinya kedua apelku untuk dimakan olehnya. Sejujurnya, aku sudah kelaparan sejak 1 minggu terakhir. Akhirnya orang suci itu mengajukan pertanyaan yang sama di depan Samir. Samir pun menjawabnya. Anak laki-laki yang lapar itu juga mendatangiku ketika aku akan makan apel. Aku biasanya mengajaknya duduk, dan karena ingin berbuat baik, aku menawarkan salah satu apel milikku. Satunya lagi aku simpan untuk kumakan. Setelah mendengar ketiga pangeran, orang suci itu menjelaskan. Dilip, kamu dulu makan kedua apel itu sendiri dan memarahi anak laki-laki itu. Dia lalu pergi, kamu tidak peduli. Jika kamu tidak bisa membuat seorang anak bahagia, bagaimana kamu akan melakukannya untuk orang-orang di kerajaan? Seorang penguasa yang cakap dan baik membutuhkan kualitas-kualitas penting tertentu yang sangat dibutuhkan. Pangeran Tengah, Vinay, berbicara. Tapi akulah yang memberikan kedua apelku pada anak itu. Aku tetap lapar karena dia, menurut logika, aku yang terbaik. Tetap lapar untuk memberi makan orang lain adalah pengorbanan yang sangat besar. Kamu adalah seorang pemberi. Kamu memiliki kualitas orang suci atau pendeta, tapi bukan penguasa. Jika seorang penguasa tetap lapar akan rakyatnya, kesehatan fisiknya akan terpengaruh. Dia tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri atau rakyatnya. Pada tingkat ini, dia akan kehilangan kewarasannya. Jadi, kamu bisa jadi seorang biksu atau cendekiawan ulung, bukan penguasa. Setelah mengatakan itu, orang suci itu terdiam beberapa saat. Kemudian dia memanggil Dilip dan Vinay lebih dekat dan berkata, Sifat dan perilaku Samir sangat berbeda denganmu. Dia makan 1 apel,
dan memberi satu kepada anak laki-laki itu. Dia menganggap anak laki-laki itu setara dengannya. Perbuatannya adil. Seorang penguasa yang sukses adalah orang yang dapat berlaku adil kepada semua orang. Itulah yang dihormati dan dikagumi orang. Ketika dihadapkan pada 3 kualitas menjadi egois, berkorban atau adil, aku memilih orang yang adil untuk memimpin masa depan sebagai penguasa dan manusia yang paling baik. Setelah mendengarkan penjelasan orang suci itu, Dilip dan Vinay diam-diam menerima keputusannya tanpa membantah. Beginilah cara orang suci menguji kemampuan ketiga pangeran dan memperkenalkan mereka pada kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.